Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazula. Saya mahasiswi dari Akademi Keuangan dengan Perbankan Mulia Dharma Pratama Palembang dengan NIM 20200200016. Di sini saya akan menyampaikan materi guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Perkreditan dengan dosen pembimbing saya Ibu Epi Dian Kartikasari, SEMM, dengan judul analisis permohonan kredit. Sudah ada pengertian dan tujuan analisis kredit. Pengertian analisis kredit yaitu suatu proses analisis yang dilakukan oleh pihak bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh debitur. Itu menurut Ismail 2013. Tujuan analisis kredit yang pertama itu untuk mencegah secara dini mungkin terjadinya default oleh nasabah. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang tepat atas pemenuhan kebutuhan calon debitur. Yang ketiga, sebagai acuan bank apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak. Calon debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan mengisi formulir aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank. Default adalah kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau akad atau komitmen lainnya yang ditandatangani bersama. Capital Accord merupakan seperangkat peraturan yang dirancang untuk menjaga industri perbankan pada suatu negara agar tetap bisa berjalan dan terkelola dengan baik. Dimulai dengan pembentukan The Basel Community of Banking Supervision pada tahun 1974 oleh Gubernur Bank Sentral negara-negara G10 dan mengeluarkan aturan internasional Conference of Capital Measurement and Capital Standard atau Basel I yang diimplementasikan pada perbankan Indonesia pada tahun 1992. Basel I mensyaratkan adanya benang merah antara risiko bisnis dan modal yang harus disediakan bank untuk mengantisipasi risiko tersebut. Basel II adalah rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua sebagai penyempurna Basel I yang diterbitkan oleh Komite Basel. Rekomendasi ini ditujukan untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat digunakan regulator perbankan untuk membuat keputusan berapa banyak masalah yang mungkin dihadapi oleh bank. Nasabah dikategorikan default apabila menurut Subigio 2017-18, 1. Tidak mau membayar kewajibannya secara penuh atau hutang pokok, bunga, dan fee lainnya. 2. Terjadinya kerugian kredit dikaitkan dengan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, kewajiban nasabah telah jatuh tempo lebih dari 90 hari dari hari perjanjian. Yang 4, nasabah dinyatakan bangkrut atau proteksi lain yang dilakukan sehingga pemenuhan kewajiban tidak terlaksana. Di sini ada prinsip 5C. Yang pertama itu karakter. Karakter ialah menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Tujuan bank menilai karakter calon debitur untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai lunas. Karakter ini merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon debitur. Cara bank menganalisis karakter calon debitur, yang pertama itu bank melakukan IDEB OJK checking, yaitu meneliti data besaran pinjaman calon debitur saat ini. Berikut kondisi collectability pinjamannya melalui komputer online terhubung dengan OJK. Jika calon debitur belum memiliki pinjaman pada bank manapun, maka respon pada hasil pencairan data tidak ditemukan. Yang kedua, jika calon debitur belum memiliki pinjaman di bank manapun, maka penelitian dilakukan dengan cara melalui pihak-pihak lain yang mengenal baik calon debitur, misalnya tetangga, teman kerja, atasan, atau rekan usaha. Yang ketiga, wawancara langsung dengan calon debitur dan pihak yang disebut dikenal baik oleh debitur atau tidak serumah. Yang kedua itu ada capacity. Tujuan melakukan analisis terhadap kapasiti calon debitur adalah untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit. Cara bank melakukan analisis kapasiti yang pertama itu melihat laporan keuangan debitur untuk menganalisis sumber dana debitur dan kondisi keuangan tunai debitur. Yang kedua, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan minimal 3 bulan terakhir. Yang ketiga, survei ke usaha calon debitur dengan melakukan pengamatan secara langsung.
oleh calon debitur yang akan disertakan dalam proyek atau program yang akan dibiayai. Semakin besar modal calon debitur, maka semakin meyakinkan bank atas keseriusan calon debitur. Cara bank melakukan analisis kapital. Yang pertama itu melakukan analisis DER atau Debt to Equity Ratio, perbandingan total hutang terhadap total equity dikalikan 100%. Yang kedua itu uang muka dibayarkan apabila tujuan kreditnya adalah untuk pembelian rumah. Yang keempat ada kolateral, yaitu jaminan atau anggunan yang diberikan calon debitur atas kredit yang diajukan. Dalam analisis kolateral dikenal dengan MAST. Yang pertama itu ada marketability, mudah diperjualbelikan. Yang kedua itu ascertainty of value, mudah didapat, memiliki standar harga yang pasti. Yang ketiga itu stability of value, harga yang stabil. Yang keempat itu ada transferability, mudah diperpindahkan baik secara fisik maupun secara yuridis. Yang kelima itu ada condition of economy, yaitu analisis terhadap kondisi ekonomi. 5P yang pertama itu party atau golongan. Bank menilai calon debitur dari karakter, kapasiti, kapital, prinsip minimal yang harus dianalisis bank. Yang kedua itu purpose atau tujuan. Bank menilai tujuan penggunaan kredit dikaitkan dengan aspek sosial lainnya. Pemastian kredit dipergunakan sesuai peruntukannya. Jika penggunaan kredit menyimpang dari tujuan, maka berdampak negatif pada kelancaran kredit. Yang ketiga itu payment, pembayaran kembali. Bank menilai kemampuan calon debitur membayar angsuran kredit dengan mengestimasi pendapatan bersih pemohon setelah dikurangi kewajiban biaya hidup saat ini. Yang keempat itu profitability atau kemampuan perusahaan dalam mengelola keuntungan. Bank menghitung jumlah keuntungan yang akan diterima oleh calon debitur dengan adanya pemberian kredit dari bank. Di samping bank juga menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima. Dan selanjutnya ada prinsip 3R. Yang pertama itu return. Bank menilai penghasilan atau hasil usaha calon debitur saat ini. Melihat hasil usaha calon debitur dengan menganalisis rasio keuangan calon debitur berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dianalisis minimal 2 tahun terakhir. Yang kedua dari payment. Bank menganalisis kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan berdasarkan analisis tersebut. Bank menetapkan jangka waktu yang diperlukan calon debitur untuk melunasi hutangnya. Yang ketiga ada risk bearing ability. Bank menganalisis kemampuan calon debitur untuk menanggung resiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya dengan melihat struktur modalnya antara lain melalui rasio lancang atau current ratio. Semakin liquid perusahaan, semakin baik dalam menghadapi risiko kegagalan usaha. Analisis 6A yang pertama itu analisis aspek hukum. Bank memastikan validasi dan masa berlaku legalitas usaha calon debitur. Calon debitur terbagi menjadi perorangan, badan hukum, PT, koperasi, yayasan, dan badan usaha. CV, PD, UD. Legalitas usaha meliputi akta pendirian usaha, izin usaha, SITU, SIUP, TDP, NPWP. Yang kedua itu ada analisis aspek pemasaran. Bank melakukan analisis terhadap produk, pangsa pasar, pesaing, strategi, dan pemasaran. Yang ketiga itu ada analisis aspek teknis. Bank menilai efisiensi perusahaan produksi berdasarkan pesanan atau masal. Menilai cash inflow perusahaan, aspek produksi, lokasi pabrik, layout pabrik, proses produksi, ketersediaan bahan baku. Yang keempat itu ada analisis aspek manajemen, struktur organisasi, job description, sistem dan produser, penataan SDM, pengalaman usaha calon debitur telah mengoperasikan perusahaan minimal 2 tahun. Analisis aspek keuangan. Yang pertama itu liquidity, yaitu likuiditas perusahaan. Yang kedua itu leverage atau jumlah hutang usaha. Yang ketiga activity, yaitu aktivitas transaksi perusahaan. Yang keempat itu profitability, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang kelima itu analisis sumber dan penggunaan dana. Yang keenam ada analisis aspek sosial ekonomi. Bank menganalisis dampak perusahaan terhadap lingkungan, dampak terhadap lapangan kerja, terhadap pendapatan negara, dan tidak bertentangan dengan lingkungan sekitar.
Ini ada penggolongan kredit. Kolektibilitas kredit adalah penggolongan kredit menurut kualitas kredit yang bersangkutan. Menurut Subagio 2017-44 berdasarkan keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147 KEP DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif, pasal 6 ayat 1 membagi tingkat kolektibilitas kredit ke dalam 5 jenis, yaitu menurut Irham Fahmi 2013, yang pertama itu kredit lancar, itu golongan 1. Yang kedua, kredit dalam perhatian khusus, golongan kedua, tunggakan lebih dari 1 hari. Yang ketiga, kredit kurang lancar, itu golongan ketiga, umur tunggakan 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Yang keempat itu kredit diragukan, golongan keempat, umur tunggakan lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Yang kelima itu kredit macet, itu golongan kelima, umur tunggakan lebih dari 12 bulan. Kan menurut Irham Fahmi 2014-160, risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dan dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, misalnya keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Kerugian terbesarnya adalah dalam bentuk finansial. Jenis-jenis risiko perbankan adalah risiko kredit, itu risiko yang disebabkan ketidakmampuan para debitur memenuhi kewajibannya. Yang kedua itu risiko pasar, ditimbulkan karena pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi tidak normal yang menyebabkan kerugian bank. Yang ketiga itu ada risiko operasional, yaitu risiko yang timbul karena faktor internal bank. Yang keempat itu faktor likuiditas, ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Di sini ada penyebab kredit bermasalah. Faktor eksternalnya itu kesengajaan debitur, ketidaksengajaan debitur, perusahaan tidak dapat bersaing, perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, kondisi ekonomi mikro dan makro. Yang kedua itu faktor internal. Analisis petugas bank kurang tepat terhadap permohonan pinjaman debitur, kolusi antara pejabat, keterbatasan pengetahuan pejabat bank atas jenis usaha debitur, campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, pemutus kredit, komisaris, direktur, dan lain-lain. Kelemahan monitoring kredit. Ada dampak kredit bermasalah. Yang pertama itu laba bank menurunkan pendapatan bunga kredit. Yang kedua itu bad debt ratio menjadi besar, rasio aktiva produktif menjadi rendah. Yang ketiga, biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat, berpengaruh terhadap penurunan keuntungan bank. Yang keempat itu penurunan laba berdampak pada penurunan ROA dan ROE. Alur proses permohonan kredit, yang pertama itu permohonan kredit, yang kedua itu analisis kredit, yang ketiga itu persetujuan kredit, yang keempat itu perjanjian kredit, yang kelima itu pencairan kredit, yang keenam pengawasan kredit, yang ketujuh itu ada pelunasan kredit, tambahan kredit. Untuk kredit bermasalah dilakukan upaya penyelamatan. Ada upaya penyelesaian kredit bermasalah. Yang pertama itu ada rescheduling atau penjadwalan kembali dengan perpanjangan jangka waktu, perubahan jadwal angsuran. Yang kedua itu ada recondition, mengubah seluruh atau sebagian perjanjian kredit dengan penurunan suku bunga, pembebasan sebagian tunggakan atau seluruh kapitalisasi bunga dijadikan satu dengan pokok pinjaman, penundaan pembayaran bunga, pemberian grace period. Yang ketiga itu ada restructuring, mengubah struktur pembiayaan dengan memberikan tambahan kredit, tambahan modal debitur, kombinasi keduanya antara tambahan kredit dari bank dan tambahan modal dari debitur. Penyelamatan kredit bermasalah. Yang pertama itu ada kombinasi, bank melakukan upaya penyelamatan dengan yang pertama itu restructuring dan rescheduling, yang kedua itu rescheduling dan reconditioning, yang ketiga itu ada restructuring dan reconditioning, dan keempat itu rescheduling, restructuring dan reconditioning. Yang kedua itu ada eksekusi. Alternatif terakhir yang dilakukan bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan melakukan penjualan anggunan menjadi jaminan debitur. Hasil penjualan dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman berikut bunga maupun denda tunggakan. Sudah ada contoh laporan analisis kredit mulai dari proses permohonan kredit sampai monitoring kredit pada Bank BRI Unit Gandus. Ke pembahasan yang pertama itu ada alur proses permohonan kredit. Di era digital sekarang terdapat dua alur dalam proses permohonan kredit, yaitu ada alur secara offline maupun ada alur secara online. Untuk alur offline di sini nasabah langsung datang ke kantor, kemudian nasabah menanyakan melalui customer service
Selanjutnya, nasabah menanyakan langsung informasi mengenai kredit nasabah tersebut setelah nasabah mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Tahapan yang harus dilakukan nasabah mulai dari pengajuan berkas-berkas, menyidikan berkas pinjaman, wawancara awal, on the spot, wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan kredit, akad kredit, realisasi kredit dengan penarikan dana. Adapun berkas-berkas yang harus dibawa seperti mengisi formulir aplikasi dan fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor, fotokopi akta nikah bagi yang telah menikah, fotokopi kartu keluarga atau KK, serta fotokopi buku tabungan beberapa bulan terakhir. Di sini terdapat berbagai jenis kredit, contohnya ada kredit KUR yang subsidi pemerintah dan ada juga kredit yang namanya kredit Kupedes dan kredit Briguna. Kredit usaha rakyat atau KUR adalah program pembiayaan atau kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah. Salah satu bank yang menjadi penyalur KUR adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk lewat program KUR BRI. Keunggulan kredit KUR BRI yang pertama itu plafon atau limit pinjaman hingga 50 juta bertambah menjadi 100 juta sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, suku bunga mudah rendah 6% menjadi 3% hingga akhir Desember 2021 berkat subsidi dari pemerintah. Yang ketiga itu pilihan jangka waktu yang fleksibel mulai dari 12, 18, dan 24 bulan. Yang keempat itu bebas biaya administrasi dan provisi. Yang kelima, daftarnya bisa di mana saja alias bisa dilakukan secara online melalui kurbri.co.id. Di sini ada syarat KUR BRI online 2022. Perorangan memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan, menjalankan bisnis di salah satu platform e-com, misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, dan atau menyediakan layanan transportasi online Gojek atau Grab. Tidak sedang menerima kredit dari bank kecuali kredit konsumtif seperti KPR dan kartu kredit. Persyaratan administrasi, identitas berupa KTP, kartu keluarga, surat izin usaha, bisa berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Encom atau healing. Setelah semua persyaratan sudah siap, nasabah bisa langsung mengajukan pinjaman KUR BRI online melalui laman kurbri.co.id. Ada kredit Kupedes. Kupedes BRI adalah kredit yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan debitur, ada sejumlah keuntungan yang bakal diperoleh dengan mengajukan Kupedes BRI. Yang pertama, dana Kupedes dapat digunakan untuk memenuhi beragam kebutuhan seperti biaya pendidikan, perbaikan rumah, hingga pembelian kendaraan. Yang kedua, berperan sebagai modal usaha di banyak sektor usaha seperti sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, hingga jasa lainnya. Yang ketiga, bunga pinjaman Bank BRI yang dibayarkan terbilang kompetitif alias bersaing dengan bunga pinjaman lainnya. Yang keempat, pilihan lamanya pembayaran cicilan atau tenor yang bervariasi dari 12 bulan hingga 60 bulan. Yang kelima itu ada biaya administrasi mulai dari 10.000 dan gratis biaya provisi. Yang keenam, pemberian asuransi cuma-cuma dari Bank BRI seperti asuransi jiwa kredit, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, hingga asuransi kecelakaan, dan masih banyak lagi keuntungan yang akan didapatkan nasabah. Berikut ini adalah syarat-syarat pengajuan, yaitu fotokopi KTP suami dan istri 2 lembar, fotokopi kartu keluarga 2 lembar, fotokopi surat nikah 2 lembar, pas foto suami dan istri, surat izin usaha perdagangan SIUP atau surat keterangan usaha SKU, anggunan dan jaminan, mulai dari sertifikat akta jual beli plus PBB tahun terakhir hingga BPKB, fotokopi NPWP. Ada kredit Briguna. Briguna adalah fasilitas kredit tanpa anggunan atau KTA dari Bank BRI yang diberikan kepada calon debitur atau debitur dengan sumber pembayaran repayment berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income gaji. Briguna dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan nasabah, mulai dari keperluan produktif hingga non-produktif, misalnya pembelian barang bergerak, tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah atau sekolah, pengobatan, pernikahan, dan lain-lain. Keuntungan yang didapat nasabah yaitu proses pengajuan pinjaman yang tepat dengan prosedur dan persyaratan yang mudah, suku bunga yang rendah dan kompetitif, serta biaya pengajuan KTA yang rendah, cicilan ringan, dan angsuran tetap sampai jatuh tempo. Limit kredit tidak terbatas sesuai dengan kemampuan debitur, dan masih banyak lagi keuntungan yang akan didapatkan nasabah.
Catatan dokumen identitas diri, KTP, NPWP, kartu keluarga asli, SK pengangkatan pertama dan SK terakhir, slip gaji, fotokopi buku tabungan BRI, pas foto suami istri bagi yang telah menikah, surat rekomendasi dari atasan debitur, dan form permohonan pengajuan pinjaman. Apabila pada saat kredit berjalan debitur memasuki masa pensiun, maka debitur diminta untuk menyerahkan asli SK pensiun dan kartu identitas pensiun sampai kredit debitur bersangkutan lunas. Selanjutnya ada alur sistem online. Di era digital sekarang sudah ada sistem digital saving system digital yang namanya iForm. Di sana sudah ada link khusus dari BRI. Di situ nasabah bisa mengisi data untuk mengisi formulir dan secara otomatis datanya akan masuk ke BRI. Yang kedua ada analisis kredit. Pembahasan selanjutnya ada analisis kredit, di mana analisis kredit ini kelanjutan dari proses permohonan kredit, di mana setelah berkas-berkas yang diajukan baik secara online maupun online diserahkan ke tim analis. Di sini tim analis disebut dengan mantri. Dalam proses analisis kredit, langkah-langkah yang pertama dilakukan tim analis mengecek kelengkapan berkas mulai dari KTP dicek melalui OJK guna mengecek BI checking yang disebut dengan SLIK. Dari situlah bisa dilihat kualitas calon nasabah, apakah calon nasabah mempunyai pinjaman di tempat lain atau ada tunggakan di tempat lain. Bisa dicek melalui sistem BRI. Selanjutnya ada fresh scoring. Sebelum dianalisis berkas lengkap, analisa dicek SLIK tidak bermasalah. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ATS atau on the spot atau survei lapangan. Survei di lapangan itu untuk memastikan karena kredit yang disalurkan, contohnya kredit usaha. Salah satu syarat kredit usaha calon nasabah mempunyai usaha. Selanjutnya tim analis langsung terjun ke lapangan untuk mengecek kelangsungan survei. OTS langsung ke lokasi usaha dan lokasi ke rumah calon nasabah untuk menganalisanya. Banyak yang dilihat. Yang pertama dilihat dari segi bidang usaha, apakah layak atau tidak. Tujuan dari OTS ialah lebih banyak ke wawancara dan memastikan kondisi usaha. Setelah di OTS, dari hasil wawancara tadi itu yang akan dianalisa. Cara menganalisa ada hitung-hitungannya. Dari perbankan biasanya dilihat dari omset usaha, kemudian profit margin usaha itu berapa, dan dapatlah hasil akhir yang RPC atau repayment capacity, yang artinya adalah kemampuan membayar calon nasabah. Dari hitungan berapa omset, profit margin, berapa keuntungan bersih, kemudian berapa biaya operasionalnya, biaya HPP atau harga pokok penjualan alias modal dari usaha itu. Nanti didapatlah hasil yang dinamakan laba bersih. Laba bersih itulah yang akan dihitung untuk berapa kemampuan nasabah untuk memberikan pinjaman. Misalnya dari analisa, nasabah dikasih pinjaman 50 juta dalam jangka waktu 3 tahun. Nasabah tersebut layak dikasih pinjaman sampai diproses, setelah itu selesai. Ada pencairan kredit. Proses selanjutnya ada pencairan kredit. Setelah berkas dari tim analisis selesai, disimpulkan bahwa memang calon ini layak diberi pinjaman sesuai dengan permintaan. Sebelum masuk ke proses pencairan, di sistem BRI ada yang namanya putusan. Jadi secara sistem berkas yang sudah dikerjakan tim analis itu nanti dinaikkan, diminta di posisi pimpinan yaitu kepala unit. Di situ nanti ada diskusi tim analis dan kepala unit. Jadi nanti tim analis cerita ke pimpinan bahwa usahanya dari calon nasabah itu usaha sembako. Dilihat dari hasil survei, hasil akhir bahwa yang bersangkutan layak dikasih pinjaman 50 juta 3 tahun. Kalau seandainya kepala unit rekomendasi ACC, baru namanya putus kredit, baru kemudian masuk ke tahapan pencairan kredit. Pencairan kredit karena sekarang zamannya sudah canggih, perbankan sekarang sistemnya sudah update. Pencairan kredit ini secara sistem sudah langsung sudah yang namanya di Prof. Nanti berkas-berkas pencairan untuk berkas ini banyak, mulai dari surat perjanjian hutang, surat kuasa debat rekening, kemudian bentuklah nomor rekening pinjaman dan rekening tabungan. Itulah sistem-sistem terperinci saat itu. Nanti pada saat pencairan kredit, nasabah dipanggil ke bank untuk akad kredit atau pendatanganan kredit, dan pada saat pencairan kredit dijelaskan isi dari surat perjanjian hutang, mulai dari platform yang disetujui, jangka waktu angsuran per bulan, jatuh tempo pembayaran, sistem pelunasan dan sebagainya yang ada dituangkan dalam surat perjanjian hutang. Jadi proses kredit sekarang sudah
sistem semua. Jadi secara otomatis nanti setelah rekening terbentuk tinggallah diklik uang yang masuk ke rekening. Jadi alur prosesnya nasabah dibukakan rekening tabungan secara otomatis. Nanti uang pencairan bukan cash tapi melalui ke rekening tabungan dulu. Nanti kalau nasabahnya mau mengambil uang bisa melalui ATM dengan juga bisa melalui teller. Jadi uang yang masuk ke rekening tinggal nasabah tergantung mau narik uangnya berapa. Misalnya dari 50 juta mau ditarik semua, nasabah bisa menarik uang jalur secara langsung melalui teller karena kalau mau menarik uang di ATM terbatas. Sekarang nasabah lebih diedukasi untuk sistem digital, jadi perlahan-lahan perbankan meninggalkan sistem konvensional yang maksudnya ke arah digital. Jadi penarikan uang melalui ATM atau untuk uang masuk melalui transfer bukan seperti sistem dulu yang dikasih cash. Itulah perubahan dari zaman dulu ke zaman sekarang. Ada laporan alur proses monitoring kredit. Di sini yang namanya monitoring artinya mengevaluasi kualitas kredit setelah pencairan. Laporannya ada banyak. Laporan terdiri dari realisasi pinjaman, laporan total pencairan kredit, kemudian laporan nasabah yang menunggak. Laporan nasabah yang sudah mulai terdaftar yang dikenal dengan istilah NPL atau non-perform loan untuk tunggangan yang di atas 3 bulan. Monitoring ini kalau dulu bisa diupdate setiap bulan, tapi kalau sekarang bisa diupdate setiap hari. Jadi kalau nasabah melakukan pencairan hari ini, besoknya sudah bisa masuk laporan. Ada sistem penentu yang menyediakan laporan khusus untuk monitoring kredit. Monitoring kredit bisa berupa total realisasi atau total pencairan kredit di tanggal berapa yang ingin ditarik, laporan secara akumulatif per minggu, per bulan. Sistem ini sudah ada hasilnya secara otomatis. Kemudian untuk monitoring kredit ini berkaitan dengan kualitas, artinya nasabah sudah dicarikan. Misalnya di bulan Juni berarti angsuran pertamanya itu di bulan Juli. Apakah nasabah memenuhi kewajiban atau tidak? Misalnya nasabah bisa memenuhi kewajibannya, laporannya untuk jatuh tempo hari, karena setiap hari ada realisasi atau pencairan tanggal 1 sampai tanggal 25. Jadi untuk laporan jatuh tempo nasabah itu siapa, tanggal berapa, jumlahnya berapa, itulah yang dinamakan monitoring kredit. Monitoring ini lebih ke edukasi evaluasi nasabah setelah pencairan. Kalau ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.